Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, nikmat diberikannya pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan daripada ibadah i'tikaf. Mungkin ada yang mulai malam tadi dan kemudian dilanjutkan dengan puasa di hari ini, dilanjutkan lagi dengan sholat subuh berjamaah dan kemudian kajian keislaman ba'da subuh ini. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beruntaikan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan daripada syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk daripada apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak ada sekelompok orang yang berkumpul di dalam rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca Al-Qur'an, dia mempelajari isi Al-Qur'an, melainkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah, ketenangan yang ia dapatkan, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah, dia dikelilingi para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyanjung mereka di hadapan para makhluknya yang ada di samping Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita tidak melepas daripada tafsir bulanan yang biasanya kita sudah sampai surah At-Takatsur, tetapi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tafsir yang berkenaan tentang ibadah puasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya alladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas surah Al-Baqarah 183 sampai dengan seterusnya. Kita mengetahui bahwasanya ayat puasa ini
tahun kedua Hijriah. Dan kemudian ayat puasa ini ialah Madaniyah. Di sini tulisan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam." Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan harfun nida. Apa itu harfun nida? Harfun nida itu ialah bentuk kita kalau memanggil orang. Nah, memanggilnya itu bisa dekat, bisa pertengahan, bisa paling jauh. Misal ada orangnya Muhammad namanya, ulun panggil, ya ayyuha Muhammad ta'al. Ini orangnya dekat. Bisa juga Muhammad itu pertengahan. Ulun panggil juga dengan ucapan ya ayyuha Muhammad. Bisa juga orangnya jauh. Ulun panggil juga dengan apa? Ya ayyu. Jadi ya ayyu ini adalah harfun nida, huruf panggilan. Bahasa Banjarnya itu Allah Ta'ala itu mengiau kita, baik nang arah, baik nang jauh, ataupun nang pertengahan. Nah, di sini adalah disebut dengan dalam bahasa ilmu Arab harfut tanbih. Harfut tanbih ini maksudnya, orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini peringatan buat kalian semua. Ada peringatan di sini. Ada yang harus kita perhatikan di sini. Wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya apa di sini? Erat kaitannya dengan harfun nida tadi. Maksudnya adalah hai orang-orang yang beriman, imannya yang paling kuat. Orang-orang saleh misalkan. Atau imannya yang pertengahan, atau imannya yang paling rendah. Bulan Ramadan hanya ke masjid. Misalkan ini, ataupun misalkan hari ke masjid. Ingat di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Baik keimanannya yang sangat luar biasa, pertengahan, ataupun yang paling rendah. Allah Subhanahu wa taala mengiau atau memanggil dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dikatakan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, tatkala kalau ada di dalam Al-Qur'an yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, kata para ulama, asghi ilaihi sam'aka, perhatikan benar-benar. Faka'anna al-Qur'ana unzila 'alaika, seakan-akan Al-Qur'an itu diturunkan kepada kalian. Karena kita termasuk orang-orang yang beriman. Seakan-akan Al-Qur'an itu turun kepada kita, makanya benar-benar tatkala kita membaca ya ayyuhalladzina amanu. Dari kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, bahwasanya Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 183 ini ialah madaniyah. Apa itu madaniyah? Ayat yang Allah Ta'ala turunkan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Karena di fase Mekah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fokus dengan bagaimana orang-orang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala selama 13 tahun. Selesai semua itu baru yang namanya ada fase Madinah. Disitulah turun hukum. Salah satunya adalah tentang kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba ini diwajibkan. Allah Subhanahu wa taala
memilih kata diksi kutiba. Bukan furidho, diwajibkan atau difardu. Bukan juga aujaba, mewajibkan, tetapi dengan pakai kutiba. Dalam bahasa Arab, kata bayak tubuh kita batang menulis. Maksudnya apa di sini? Di sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perintah puasa ini dengan diksi yang sangat buruk. Contoh, ulun misalkan kepala sekolah. Ujar ulun dengan guru-guru yang lain. Guru-guru, esok kita hari Senin wajib masuk ke sekolahan, jangan sampai terlambat, jangan sampai lewat jam 8 pagi. Kalau lewat jam 8 pagi maka akan kena SP misalkan. Tuh ulun lewat di bisa. Mana yang paling kuat misalkan ulun suruh TU, ujar ulun tulisan apa surat bahwasanya besok hari Senin jangan sampai ada guru-guru yang terlambat. Kalau ada yang terlambat maka kena SP. Kemudian ulun tanda tangani, kemudian ulun tok. Kira-kira kuat mana Pak? Kuat lisan atau tulisan? Kuat tulisan. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kutiba, diksi yang sangat kuat. Dari sini juga kita belajar kalau kita ingin misalkan dia jadi bos perusahaan, ya kan, atau mempunyai banyak anak buah. Terkadang yang lewat tulisan itu lebih kuat dibandingkan lisan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata diksi kutiba. Seakan-akan kewajiban itu ditempel. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian itu puasa. Sangat kuat diksinya. Kutiba alaikum, terhadap kalian, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian as-siyam, berpuasa. Puasa. Ini masdar daripada shoma yasum. Dari sini juga kita mengambil sebuah pelajaran bahwasanya puasa itu memang kewajiban yang sudah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Jadi yang menyuruh puasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fadilat puasa itu sangat luar biasa. Apa ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sering kita mendengarnya. Man shoma Ramadhana imanan. Ya kan? Siapa orang yang berpuasa? Nah, di sini umum. Baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau dia berpuasa bulan Ramadan ini, iman karena asas iman. Dia meyakini kewajiban puasa ini adalah memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena orang lain yang menyuruhnya, tapi memang ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini. Wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menarik di sini Pak, arti ihtisab di situ. Biasanya kita mengetahui apa ihtisab di sini artinya. Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Imam Al-Khattabi ketika beliau mensyarah hadis ini, arti daripada ihtisaban ialah ghairu mustasqilin li ayyamihi, tidak keluh kesah dengan hari-hari yang ia jalankan. Karena keluh kesah, panas ke hujan, kadang mengeluh. Apalagi buat status misalnya, awas nyari puasa. Ghairu mustasqilin li ayyamihi, tidak mengeluh dengan puasa yang dia jalankan. Ini syukur kita tahun ini banyak hujannya. Coba tahun-tahun sebelumnya panasnya sangat luar biasa. Kira-kira banyak mengeluh atau banyak ada? Ya kan? Nah makna ihtisab itu kata para ulama adalah
puasa yang ia jalankan. Meskipun panasnya sangat luar biasa. Syukur kita berapa jam di sini ya kan? Jam 5:20 sampai jam 6:40. Bayangkan di negara-negara yang lain. Ulun pernah tinggal di Saudi jam 4 sampai jam 7. Mungkin kalau pian umroh itu kan jam 4 sudah ada sampai jam 7 hanya aja. Belum lagi negara-negara yang lain. Kayak apa kita ikhtisab di sini? Karena kenapa? Sangat luar biasa ganjarannya kalau dia berpuasa karena iman dan ikhtisab. Apa ganjarannya? Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang telah. Ini puasa. Belum lagi fadilah puasa ini apa? Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni Adam. Kullu amali ibni, kita membahas tentang fadilah puasa dulu karena bersinggungan di sini. Kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amal anak manusia itu diperuntukkan kepadanya. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi wa ana ajzi bihi. Nah, ini dalam hadis qudsi. Setiap amal anak Adam itu diperuntukkan kepada dia, melainkan kecuali ibadah puasa. Kalau ibadah puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, itu bagian aku kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan membalasnya. Jadi kita tidak mengetahui bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berpuasa. Kalau kita mengerjakan kebaikan, maka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan. Satu berlipat ganda sampai 10 kebaikan, 10 sampai 700 kebaikan. Kayak misalkan kita malam tadi malam-malam membaca Quran, ya kan, dapat misalkan 1 juz atau berapa, hitung aja hurufnya tuh banyak banget. Nah, kalau kita membaca per huruf maka kita mendapatkan satu kebaikan. Jelas hitungannya jelas. Sedangkan puasa ini tidak ada ketentuannya. Kalau dalam bahasa agamanya la yataqayyadu bi'adadin mu'ayyan, tidak terikat dengan bilangan tertentu. Tidak ada. Karena kenapa? Puasa ini adalah ibadah yang sifatnya rahasia, yang hanya hamba dengan Tuhannya yang mengetahui. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya menarik di sini, Bapak-bapak